Baik, pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu contoh reaksi elektrolisis yang terjadi pada larutan FeSO4 dengan menggunakan elektrode platina. Jadi, anoda dan katode dari sel elektrolisis ini keduanya terbuat dari platina atau PT, maaf. Dan yang namanya PT itu adalah tergolong elektrode inert. Oke. Untuk reaksi elektrolisisnya, kita akan mulai pertama-tama dari reaksi ionisasi. FeSO4 itu akan terionisasi menjadi ion Fe2 positif dan ion SO4 2 negatif. Nah, selanjutnya barulah kita lihat reaksi yang terjadi di anoda. Nah, kita ingat reaksi di anoda itu adalah reaksi oksidasi terhadap anion atau terhadap anode. Nah, sekarang untuk proses ini, karena anodenya terbuat dari bahan yang inert, maka reaksi di anode ditentukan oleh anionnya. Jadi fokus ke anionnya ini. Silahkan dibuka lagi catatan tentang reaksi pada anoda dan katode. Nah, karena anionnya berupa ion sisa asam SO42-, nah maka yang akan mengalami oksidasi di anoda itu adalah air dengan reaksi 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Jadi di sini dihasilkan ion H+ yang akan kalau diuji itu ditunjukkan dengan misalkan menggunakan kertas lakmus, akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Nah, terus ini gas oksigen. Jadi kalau kalian melakukan proses elektrolisisnya, oksigen ini akan terlihat dalam bentuk gelembung-gelembung di sekitar anode. Nah, selanjutnya adalah reaksi di katode. Nah, untuk reaksi di katode itu adalah reaksi reduksi. Nah, reduksinya itu terhadap apa? Terhadap kationnya. Kita lihat kationnya adalah ion Fe2 positif. Ion ini kalau kita lihat di rangkuman reaksi di anoda dan katode itu masuk ke kelompok ion logam lain, ya. Nah, untuk reaksinya jadinya adalah ion Fe2 positif menangkap 2 elektron menghasilkan logam Fe. Gitu. Jadi untuk di katodenya itu dari ionnya mengalami reduksi berubah menjadi logamnya. Nah, langkah yang berikutnya itu adalah membuat reaksi sel. Nah, yang disebut reaksi sel adalah gabungan dari reaksi ionisasi, reaksi di anode, dan reaksi di katode. Namun, seperti biasa syaratnya, kalau kita mau menggabungkan reaksi redoks, jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap. Nah, karena di sini belum sama, nah makanya akan ada penyesuaian dulu dari jumlah-jumlah zat yang terlibat di sana. Ya, jadi koefisiennya kita sesuaikan dulu. Nah, untuk elektronnya yang dilepas ada 4, maka yang ditangkap di sini juga harus dijadikan 4. Dengan cara apa? Dengan cara jumlah zat yang terlibat itu yang diubah. Kita kalikan dia dengan bilangan 2. Sehingga nanti elektronnya di sini yang ditangkap juga jadinya 4. Untuk yang reaksi ionisasinya pun ini saya kalikan 2. Karena apa? Supaya nanti bisa menyederhanakan untuk ion Fe-nya. Ya, dari ionisasinya itu dihasilkan 2 Fe2 positif. Nah, semuanya itu nanti akan bereaksi di katode. Setelah disesuaikan, maka reaksi ionisasinya berubah menjadi 2 FeSO4 menghasilkan 2 Fe2 positif ditambah 2 SO4 2 negatif. Kemudian untuk di anodenya tidak ada perubahan. Dan yang di katode menjadi 2 Fe2 positif ditambah 4 elektron menjadi 2 Fe. Nah, setelah seperti itu, baru sekarang ketiga reaksi itu kita gabungkan.
Nah, untuk elektronnya di sini dihasilkan 4 elektron dan keempat-empatnya itu digunakan pada proses reduksi di katode sehingga di hasil akhir berarti sudah tidak ada lagi elektron bebas. Kemudian ion Fe2+ yang dihasilkan dari proses ionisasi itu bereaksi di katode dan sudah mengalami reduksi menjadi Fe. Nah, sehingga itu juga bisa kita tiadakan ya. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan ketiganya ya. Sehingga reaksi selnya atau reaksi totalnya di sini menjadi 2FeSO4 ditambah 2H2O menjadi 2SO4 2 negatif ditambah 4H plus ditambah O2 ditambah 2Fe. Nah, jadi itulah hasil reaksi untuk elektrolisis larutan FeSO4 menggunakan elektrode platina. Semoga bermanfaat.